Halo, selamat datang di kelas aplikasi perangkat lunak dan perancangan desain interior. Hari ini kita akan membahas analisis ornamen interior, yang dimana pertemuan kemarin kalian sudah membaca pengertian dari ornamen itu sendiri. Ornamen dibagi dalam dua bagian, yaitu ornamen interior dan eksterior. Ornamen eksterior berarti dekorasi yang digunakan di bagian luar bangunan, sedangkan ornamen interior berarti hiasan yang digunakan dalam ruangan. Sifat ornamen 1. Pasif. Sifat pasif pada ornamen yang dimaksud adalah ornamen tersebut tidak berhubungan atau tidak mendukung konstruksi dan kekuatan benda, juga sifatnya berfungsi hanya sebagai penghias. 2. Aktif. Sifat aktif pada ornamen adalah mendukung hal lain pada suatu benda. Motif dan pola pada ornamen. Berbicara tentang ornamen berarti bicara juga mengenai motif dan pola, karena keduanya sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Menurut Herbert, pola sebagai penyebaran garis dan warna dalam suatu bentuk ulangan tertentu. Menurut kutipannya, setidaknya harus mengerti tentang motif sebelum memahami pola. Motif adalah bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu karya kerajinan atau kesenian. Berikut gambarannya. Gambaran ini diartikan bahwa pola adalah susunan dari motif-motif dalam bentuk tertentu. Perbedaan motif, pola, dan ornamen. Pangkal untuk membentuk suatu pola baik dibentuk dari unsur garis maupun suatu bentuk figur. Pola, motif yang dibuat secara berulang-ulang, jalin-menjalin, selang-seling, berderet, atau variasi satu motif dengan motif lainnya. Ornamen, pola yang diterapkan, dijadikan hiasan suatu benda. Struktur ornamen. Pertama, garis-garis berkesinambungan dengan segala variasinya, yaitu berupa garis lurus, patah, lengkung, bergelombang, dan juga garis-garis yang berfungsi sebagai garis batas. 2. Berupa bentuk-bentuk figur yang berkelompok. 3. Bentuk hiasan yang menyeluruh dan utuh, menutup seluruh wujud dari bentuk yang telah ada, dengan saling mengikat dan berhubungan antara satu dengan bentuk lainnya, juga saling berdekatan secara berulang-ulang. Tata aturan pembuatan pola. Pembuatan pola seharusnya berkaitan dengan hal-hal berikut. Pertama, simetris, yaitu pola yang dibuat antara bagian kanan dan kiri atau atas dan bawah adalah sama. Asimetris, yaitu pola yang dibuat antara bagian-bagiannya tidak sama. Pengulangan, yaitu pola yang dibuat dengan pengulangan motif-motif. Bebas atau kreasi, yaitu pola yang dibuat secara bebas dan bervariasi. Macam-macam motif, yang dimana pertemuan kemarin kalian juga sudah membaca tentang macam-macam motif ini. Motif lainnya ialah motif geometris dan motif benda-benda alam. Teknik penggambaran ornamen. Realis. Teknik ini digambar sesuai bentuknya tanpa melalui suatu gubahan. Bentuk-bentuknya dapat berupa benda alam, tumbuhan, binatang, manusia, atau bentuk alam lainnya. Kedua, stilirisasi. Teknik ini merubah suatu bentuk benda atau makhluk hidup tanpa meninggalkan ciri khas dari bentuk yang digubah. Ketiga, kreasi. Teknik ini mengkombinasikan beberapa bentuk atau motif yang merupakan inspirasi atau kreativitas dari seniman itu sendiri. Fungsi ornamen. Pada pertemuan kemarin juga sudah tertulis dua fungsi ornamen sebagai ragam hias murni dan sebagai hias simbolis. Terakhir, ada teknik penyelesaian ornamen. Ada dua, yaitu teknik hitam putih dan teknik warna, di mana teknik hitam putih ini merupakan teknik yang memanfaatkan tinta atau pensil hitam sehingga memberi kesan gelap terang, jarak, dan volume. Teknik finishingnya dilakukan dengan sistem arsiran, titik-titik atau pointillis, dan sungking atau tinta Cina. Yang kedua, teknik warna, yang dimana teknik
ini menggunakan warna sebagai unsur pokok dengan sistem plakat dan gradasi. Terima kasih telah menonton video ini.